Jadi kita mau dinner sekarang di Yoshinoya. Sama sekali aku tidak tahu ini bahasa apa. Yang saya tahu hanya gambar. Ini lampu merah untuk mobil dan lampu hijau untuk pejalan kaki. Finally. Konnichiwa. Halo bro and sis. Apakah sudah nonton episode kemarin tentang perjalananku ke Jepang? Dan sekarang aku akan melanjutkan ceritaku, jalan-jalanku yang kemarin ke Jepang. Jadi ini aku akan bercerita tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informasi yang aku mau share di episode sekarang. Jadi ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Oke, kita melalui proses yang lumayan rempong, puji Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke pesawat. Oke, pertama, ini adalah perjalanan mandiri. Maksudnya adalah kami bersepuluh mengandalkan informasi dari YouTube, kemudian informasi orang-orang yang pernah ke Jepang, dan membaca buku tentang Jepang. Pengurusan visa kami lakukan di Makassar. Kami ada keluarga di Makassar dan kami mengirim berkas-berkas kami ke keluarga kami yang ada di Makassar. Terus kami membeli tiket pergi pulang Jepang, Jakarta, Jepang melalui Traveloka. Jadi kami landingnya ke Haneda Airport. Kami membooking hotel lewat internet dan tempat-tempat wisata yang akan kami kunjungi sudah kami listing dan kami membaca review dari orang-orang yang sudah mengunjungi tempat tersebut sehingga kami mempunyai gambaran apa yang menarik. Informasi kedua tentang jumlah orang dan detail umur dari grup kami. Jadi kami ada 4 anak-anak usia 5 sampai 14 tahun, kemudian 5 dewasa usia 30 sampai 45 tahun dan 1 lansia umur 75 tahun. Jadi pas ya, totalnya 10 orang. Kenapa kami sebut ini? Karena di Jepang ini sering ditanyakan berapa orang anak-anak, berapa orang dewasa, dan berapa orang lansia. Kami baru tahu di Jepang itu ada hak-hak khusus untuk anak-anak dan untuk lansia. Misalnya waktu kami kemarin pergi ke Tokyo Disneyland, untuk masuk ke Tokyo Disneyland kami harus membeli tiket dan ada daftar. Jadi untuk anak-anak harga tiketnya sekian, untuk orang dewasa harganya sekian, dan untuk orang lansia pun ada harganya sekian. Jadi yang ketiga, ini paspor. Jadi paspor ini wajib dibawa ya, karena yang tadi yang diinformasi kedua tentang usia, kalau kita akan membayar misalnya transaksi, biasanya kasirnya selalu meminta paspor kita untuk pembuktian bahwa betul ini adalah lansia, bahwa betul ini adalah anak-anak usia sekian. Dan itu kegunaan dari paspor. Dan yang kedua, ada transaksi di atas 5.000 yen, selalu mereka meminta paspor kita karena struk pembelanjaan akan direkatkan dengan paspor kita, sehingga pada saat nanti di bandara kita tidak ada persoalan karena ini untuk pemakaian pribadi, bukan untuk dijual lagi.
Katanya seperti itu ya waktu saya tanya ke kasir di Jepang. Jadi itu gunanya paspor. Dan informasi selanjutnya, kurang fasih berbahasa Inggris. Masyarakat Jepang kurang fasih berbahasa Inggris. Sedangkan saya dan beberapa orang di grup, kami menguasai bahasa Inggris, sehingga sebelum berangkat ke Jepang, saya pribadi menghafalkan kalimat-kalimat umum untuk menyapa, menanyakan arah, dan berbelanja. Jadi ya lumayan lah kalau kita menguasai bahasa-bahasa umum atau bahasa-bahasa sehari-hari. Dan di Jepang itu banyak papan petunjuk dan rata-rata menggunakan alfabet bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya menginstal translator Inggris Jepang. Kita bisa download ya di Android kita, sehingga ini sangat membantu bila kita akan bertanya atau kalimat-kalimat panjang. Jadi saya berbicara dengan bahasa Inggris di dictionary saya dan muncul terjemahan dalam bahasa Jepang, dan itu tinggal saya tunjukkan ke kasir atau orang-orang yang saya ajak komunikasi. Jadi itu cara termudah ya, jadi nggak perlu khawatir bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang di Jepang. Terus ya, malam ini kita shopping asik. The original brand of Japanese. Oke. Ini Jepang adalah negara yang sangat bersih. Jadi sebagai turis wajiblah kita mengikuti peraturan di Jepang. Sehingga kami harus menyimpan atau mengamankan sampah kami dulu dalam tas, dalam jaket, atau dalam kantong plastik yang kami bawa-bawa kemana-mana, sampai kami menemukan tempat sampah. Jadi kalau kami dapat tempat sampah, baru kami buang. Malu kan kalau kita buang sampah sembarangan, sedangkan tidak ada orang di sekeliling kita yang membuang sampah secara sembarang. Dan saat makan di restoran pun demikian. Pada saat kita makan, biasanya kita ada namanya tray ya, nampan. Jadi selesai kita makan, kita membawa tray atau nampan kita yang kotor ke tempat yang telah disediakan. Dan selesai kita makan, kita wajib membersihkan meja. Awalnya kami bingung dan kami tidak tahu, tapi kami melihat kanan kiri. Oh, seperti ini. Jadi kita harus bawa nampannya ke tempat yang telah disediakan. Lanjut ya. Nah, ini tentang sandal. Tahu dong sandal. Jadi gini, kami baru mengerti bahwa saat kita jalan-jalan atau bepergian, kita dilarang memakai sandal. Jadi malam kedua di Jepang, karena sangat lapar, kami mencoba restoran di hotel tempat kami tinggal di Mahihama Resort. Jadi ini dekat dengan Tokyo Disneyland. Karena kami merasa itunya di hotel, kami tidak perlu memakai sepatu. Jadi kami keluar kamar hanya memakai sandal hotel untuk masuk ke restoran. Ternyata petugas restoran melarang kami masuk karena kami memakai sandal. Jadi meskipun kami dilarang, petugas di restoran itu berusaha mencarikan pinjaman sepatu untuk kami. Ya, kami akhirnya bisa masuk, tetapi setelah memakai sepatu pinjaman. Jadi berdasarkan pengalaman itu, kami wajib bersepatu dan memakai celana panjang dan bukan celana pendek saat sarapan di hotel. Jadi rapi kah? Sepatu, terus pakai celana panjang. Dan
di Jepang pun pada saat kita keluar hotel, misalnya kita mungkin hanya mau nyebrang ke depan hotel, mungkin seperti kalau di Indonesia kita mau ke minimarket beli sesuatu yang kecil atau yang sederhana, tetap kita harus pakai sepatu ya, dan tetap kita harus pakai celana panjang, bukan celana pendek. No tipping, no tips. Aku jelasin ya. Jadi menurutku tuh masyarakat Jepang tuh wow. Jadi pada saat kami di Tokyo Disneyland, karena sesuatu hal, salah satu dari kami dilarang masuk karena ada yang membawa tas dorong. Jadi tas yang didorong-dorong, sehingga kita nggak perlu ditenteng atau semacam itu. Jadi dorong lah ya. Dan akhirnya meskipun kami dilarang, tapi kami dikasih solusi. Jadi kami disuruh menitipkan tas dorong kami ke loker penyimpanan barang. Nah, karena kami nggak tahu loker penyimpanan barang di mana, akhirnya salah satu petugas menemani ke loker. Nah, saat kembali dari loker, ya kami berterima kasih dengan memberi tips ya, tapi nggak diterima. Itu yang baru pertama kali kejadian, kami baru tahu mereka berarti nggak terima tips ya. Terus pada saat mereka mengembalikan uang kembalian pun kita dipanggil yang pakai koin-koin itu. Kami juga sebenarnya bingung, tapi kami ikutin lah caranya. Namanya kami juga ingin tahu semua kebudayaan Jepang, kami ikutin. Jadi mereka itu ngeprint dulu, terus kami suruh ngecek, nah, terus nanti uang kami kasih, dan uang ketika dikasih ke kami pun dipanggil, jadi sangat detail. Terus waktu kami pertama kali mencoba naik kereta dari Maihama Station ke Tokyo Station, jadi kami bersepuluh. Karena dihitung-hitung kalau kami naik taksi dari tempat kami tinggal di Maihama ke Tokyo, taksinya sangat mahal. Akhirnya diputuskan kami naik kereta dan per orang kena 200 yen. Dan pada saat itu, nah ini lagi-lagi ditanya tentang berapa orang anak-anak dan berapa orang lansia. Dan ada harga-harga khusus untuk anak-anak dan lansia. Nah, pada saat kami membeli tiket, kami memberikan 2000 yen. Dan ternyata tuh ada kembalian loh. Tapi pada saat itu kami tidak terlalu aware. Setelah kami membayar, kami terima tiket, kami tinggalkan loket. Sempat saya berpikir, loh seharusnya kan ada kembalian ya 20 yen, tapi sudahlah. Akhirnya saya tinggalkan loket. Ada kemudian sekitar 5 menit atau 10 menit. Kemudian tiba-tiba saya dipanggil sama petugas loket tadi. Dia terengah-engah mendatangi saya. Terus dia bilang sambil membawa nampan kecil tempat uang. Dia bilang, ini uang kembalianmu. Kamu maaf sambil menunduk-nunduk, maaf, saya lupa, ini kembalian. Jadi saya surprise, uang 20 yen, dia mau keluar dari loketnya untuk mengejar saya, memberikan uang kembalian 20 yen. Jadi bisa membantu kalian yang ingin ke Jepang, paling tidak kalian paham lah ya situasi yang harus dilakukan, yang akan dialami di sana. Dan aku akan sambung di episode selanjutnya, masih banyak ya, karena saya suka mencatat apapun yang saya alami di sana, karena bagi saya ini hal baru dan banyak yang aku ingin share ke bro and sis. Jadi
Jangan lupa subscribe. Di depan itu situasi orang sedang menyeberang. Katanya ini termasuk sepi. Dan ayo, saya ke Jepang, kamu juga ke Jepang. Salam sehat. Arigato.